Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dr. Noel. Kali ini agak beda, gue nggak sendirian. Nah, kebetulan lagi ada teman-teman sejawat gue. Nah, teman-teman ini dua dokter, sekaligus juga berkarya juga di Rusuha. Nah, boleh memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan ya, gue Bobby. Ya, gue udah di Rusuha nih bareng Bang Noel udah lama. 2 tahun ya, merasa. Nah, yang kedua dokter. Oke, saya Dr. Alam. Saya juga di Rusuhat juga bareng dengan Dr. Bobby dan Dr. Noel. Sudah kurang lebih 1 tahun lah di Rusuhat ya, Dok. Yes. Oke. Nah, sekarang udah tahu nih. Udah tahu belum kita mau bahas apa nih? Kalau lihat di sini kayaknya apa ya, berbau gula-gula gitu ya. Nah, sekarang kita lagi mau nyoba produk gula mana yang menurut kalian tuh enak. Jadi kayak perang gula lah gitu ya. Perang gula. Nah, dari stevia sendiri kan kita udah tahu bagus ya sebenarnya. Iya, Dan betul, Bang. kebetulan itu udah banyak ternyata kalau di luar tentang manfaatnya, dan juga memang sudah terbukti memang memberikan rasa manis tanpa meningkatkan kadar gula darah kita. Nah, jadi nanti kita bakal nyoba salah satu, kita minum mulai dari satu, nanti kita rutin kira-kira mana yang paling kita suka dari 1 sampai 4 ya. Oke. Ada yang cair 3, satu yang Bubuk gitu ya. yang butiran ya, ya sudah nanti dalam pemirsa. Nah, FYI kita nggak Nggak di endorse ya, nggak di endorse. Ini pengen tahu aja. Jadi gua ngajak, pengen tahu untuk ngajak. Bedain. Nah, kenapa gua nyari tahu mana yang cocok nanti dengan gulanya atau stevianya? Karena memang gua lagi on diet nih, dalam ngatur pola hidup. Gua harus tahu banget persis intake kalori gua, total kalori intake gua untuk hariannya. Karena gua berat badan gua, BMI gua udah masuk ke obes, bos. Kok obes ya, Bang? 33 gua. Di kategori gua tuh. Iya. Emang kesannya nggak kelihatan karena tinggi badan gue 1,8. Iya, 1,8 ya. Gue lihat resikonya kan cukup tinggi juga ya ke DM ya segala macam. Betul. Kalau misalnya obesitas, Iya. ada ngaruh ke resistensi insulin ya. Iya, betul tuh. Jadi kalau obesitas itu, Bang, emang kan kita mungkin buat yang awam juga ya. Jadi kalau obesitas itu memang bisa bikin resistensi insulin ya. Jadi resistensi itu, jadi si gula itu memang jadi nggak bisa diserap gitu loh. Jadi kadar gula dalam darahnya jadi tinggi. Nah, nanti kalau dibiarkan lama-kelamaan, jadi dia bisa mengarah ke penyakit-penyakit kronis seperti gagal ginjal tuh mungkin gagal ginjal yang sekarang mungkin lagi hype juga ya. Jadi gagal ginjal soalnya sekarang banyak banget diderita pada dewasa muda ya gitu. Nah, ini salah satunya karena gula ini nih, jadi yang penting. Asli, emang krusial banget nih gula nih semua. Iya, betul kalau sekarang sih. Kebijakannya nggak kayak kalau Singapura itu udah bagus tuh. Betul, ya. Apa kebijakannya gue lupa. Jadi udah bagus ya. Iya. Di di supermarket tuh dia udah ada itu tuh label-labelnya tuh. Jadi yang apa sih, kayak merah, kuning, hijau, apa biru gitu. Jadi kayak kita udah tahu. Jadi sebelum beli itu udah tahu nih si konsumen nih ya. Betul, si konsumennya udah tahu lah kayak ini kayaknya tinggi nih gulanya gitu, Bang. Nah, jadi pas banget kemarin gue nonton dari reels orang gitu ya, terus baca-baca jurnal. Iya. Memang jurnalnya lagi banyak dan memang terbukti stevia itu memberikan rasa manis. Iya, betul. Tanpa meningkatkan Kadar gula. Kebetulan gue kemarin nyoba. Kemarin gue nyoba itu udah puasa 8 jam. Gue cek gula 88 sebelum 30 menit sampai 1 jam. Itu nggak naik Pak. Setelah minum stevia ini. Iya. Nggak naik setelah minum 1 gelas. Jadi gue minum 2 tetes, 3 tetes nih. Iya. Teh manis. Nggak naik ya? Nggak naik sama sekali. Nah, cuman memang rasanya mungkin ya memang beda ya, nggak pakai gula. Pada umumnya. Nah, cuma makanya itu karena beda-beda rasanya, nggak mungkin semuanya cocok nih, makanya kita nyoba nih. Nah, kita coba nanti ya berarti ya. Apa aja tuh? Kita ya. Yang mau kita coba kira-kira apa aja tuh? Dari produk biru. FYI, nggak di kita nggak endorse ya. Ini murni kita lagi mau nyoba-nyoba aja. Stevia, Tes teh. kemudian Sweet Story Stevia sama Diabetasol. Ini udah lama nih produk nih. Dari gua SMA kayaknya udah ada. Iya.
Tapi gue jujur belum pernah nyobain sih. Ini kita nyoba ya. Ya, boleh. Kita coba. Nah, ini karena bakal banyak. Udah nggak kembung duluan. Seperti dalam satu. Oke. Oh, silakan. Mana dulu? Coba yang biru dulu deh. Teh tawar kasih. Nah, FYI, ini kadang kalau misalkan udah kelamaan, lu simpen ya, bisa katanya bisa buntel nih. Bisa masukin ke air hangat, terus dikocok-kocok gitu. Dan nanti nggak gitu. Buat tetes aja. Buat tetes cukup nggak? Nah, kita coba dulu. Jadi ini tuh cocok banget kalau misalkan lo pengen yang manis-manis tapi gula darah lo naik. Tapi kalau misalkan memang lo lagi puasa dan lo butuh gula, ya jangan lupa nggak pakai gula yang beneran. Karena memang ada kalorinya. Kalau misalkan ini hanya pemanis aja tapi tidak ada kalori, nggak kalori. Kita tuang ya. So. Oke. Itu mirip kayak es teh manis biasa sih. Kalau menurut gue ya. Cukup soft sih ini. Rasanya aftertaste juga nggak pahit gimana gitu sih. Ya, lebih sweet apa lebih soft ya? gitu rasanya. Tapi memang nggak ada aftertaste-nya. Jadi nyaman aja sebelumnya. Oke. Lanjut berarti yang kedua. Benar nggak kembung nih tadi. Yang kedua. Oke. Tingkat dulu kan. Oke, yang ketiga ya. Sekarang apa nih, Bang? Yang ketiga itu mungkin status stevia kali ya. Status stevia. Oke. Karena gue bingung nih berarti. Kok bisa manis ya? Iya kenapa tuh ya? Ada yang bahas nggak nih? Kok bisa manis? Emang sebenarnya dari daun kan? Iya. Daun apa? Stevia rebaudiana namanya tuh. Memang bikin manis. Bisa ya? bikin manis, iya Dan benar-benar. memang udah dipakai kan di Amerika Selatan ya? Betul di Amerika Selatan udah dipakai tuh dia. Kalau di daerah Paraguay itu kan udah biasa pakai ini sebelumnya. Buat pemanis gitu ya. Manis. Dan memang dari jurnalnya diteliti mereka lebih sehat. Lebih sehat benar-benar. Orang Paraguay itu. Nah, Dia ini glycemic indexnya rendah. Itu artinya apa sih? Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan ini nggak ada kalori yang masuk ke tubuh kita. Jadi tubuh kita nggak mencerna stevianya. Sedangkan kita dapat rasa manisnya. Rasa manisnya, betul ya. Fungsinya stevia ini buat pengganti gula. Gula gitu ya. Sebagai pengganti aja supaya orang bisa mengurangi konsumsi gula ya. Konsumsi masukkan kalorinya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau kita itu kalau sapi itu kan makan rumput ya. Iya. Nah, stevia juga sama. Kita stevia glikosidnya senyawa yang ada di stevia ini itu nggak kita cerna. Jadi kita cuma dapat manisnya dan glukosa di darah kitanya aman. Bahkan kalau mau nambahin Dr. Bobby, jadi indeks glikemik itu bahkan dia 0 kan? Sampai 0 ya bahkan. Benar-benar tubuh sampai 0. Jadi kan indeks glikemik itu kan dari 0 sampai 100. Nah, semakin tinggi itu jadi indeks glikemik itu semakin tinggi nilainya, semakin bisa ningkatin gula darah di dalam tubuh gitu. Nah, bahkan stevia ini di jurnal tuh ada yang bilang sampai indeks glikemiknya sampai 0 gitu. Ini kita coba nih ya. coba ya. Iya. Ini ya. Coba status stevia. Manisnya sih kalau ini ya. Ini kalau untuk rasa manisnya lebih kurang daripada yang sebelumnya nggak sih? Ya. Ya. Ya, dia lebih nggak manis, Nggak manis. rasanya. Tapi kayaknya nggak ada pahitnya ya nggak sih? Nggak ada pahitnya, nggak ada aftertaste-nya nih kalau yang ini. Cuman rasa manisnya Rasa memang manisnya kurang banget. Kurang dibanding yang dua sebelumnya tadi ya. Lebih soft lagi dia. oke, ini status stevia. Terakhir nih. Kita ada 4 nih ya berarti ya. Diabetasol. Diabetasol. Keempat. Ini stevia juga, cuman bentuknya Serbuk gitu ya? Oke. Coba yang diabetasol. Ini kayaknya cukup sering dipakai Karena sama. beda sediaannya. Ini kita nggak bisa pakai tetes-tetesan, kalau sebelumnya kan 3 tetes. Nah, Kalau mau precise berarti pakai diukur. Adalah segini ya. nah. Penasaran nih yang keempat kerasa Stevia kayaknya baru juga. baru ya. Nah, kita coba. Oke.
Kita coba yang keempat berarti nih ya. Keempat ya coba. Paling sok kalau menurut gue ya. Sop ya? Terus nggak ada Paling nggak manis. aftertaste-nya juga ini ya? Nggak pahit sih ini. Nggak pahit. soft juga. Soft juga. Terus apa lagi? Soalnya sih bisa dulu ya. Iya. Dari rasa sendiri nggak kayak gula asli sih ya. Jadi Iya, benar. itu yang bikin kita susah ya mengontrol gula kita. Karena penggantinya aja rasanya udah nggak semanis. Nggak semanis gula asli gitu ya yang biasa di. Kalau kita ngasih tahu ke pasien cari pengganti, karena pasien juga bosen sama rasanya. Bener. Kalau buat cari pengganti ya pasti ada kekurangannya. Cuman so far kalau misalkan gua ngecek jurnal dan gua nyoba sendiri itu memang lumayan membantu banget ya. apa menjaga kalori gua dan gula darah gua. Jadi untuk teman-teman mungkin yang penasaran nyoba dan memang mau dalam proses diet juga atau ngurangin berat badan atau ngurangin diet rendah kalori, ini cocok banget untuk gua. Betul. Jadi bisa pilih salah satu gitu ya yang memang produk-produk yang cocok gitu ya, dari rasanya segala macamnya. Tapi so far itu memang stevia sendiri itu memang sangat recommended banget untuk menggantikan Gula asli ya. soalnya memang lebih sehat karena menjaga kadar gulanya tetap stabil saat Betul. konsumsi. Oke, terakhir nih, kan tadi kita cobain, Ya. tinggal kita urutin dari yang paling lo suka, paling cocok rasanya sampai yang lo nggak suka. Oke, boleh. The list that you like ya. Oke, Dari gue dulu ya. mulai dari Bobby dulu. Oh. Dari yang nomor 1 ya, yang cocok banget sih biru ya yang pertama. Terus yang kedua setetes stevia ya. Yang ketiga itu diabetasol. Nah, kalau yang keempat sweet story stevia, karena gue sendiri nggak suka ada aftertaste-nya. Aftertaste-nya lebih kerasa ya. Cocok buat gue ya. Nah, sama terakhir nih yang sering gue kasih tahu ke pasien-pasien gue, nggak cukup kita cari pengganti pemanis doang, pengganti gula doang. Tetap kita harus bantu dengan jaga pola makan ya, pola hidup, olahraga ya. Kalau bisa jalan kaki tuh 30 menit ya sehari, 5 kali seminggu tuh. Jadi nggak cukup kita ganti gula doang ya supaya hidup sehat. Supaya hidup sehat, betul. Intinya ganti gula dan juga jaga kalori itu baru salah satu dari 5 tahap Dari 5 tahap, betul. Salah satunya itu ngurangin intake gula, Intake gula. diet, sama pola aktivitas. Aktivitas, betul. Oke, sekarang gue, kalau gua sendiri Mana Bang? memang biru nih manisnya lumayan sih. Iya. Aku nggak begitu suka manis. Nggak terlalu suka yang Manis tapi nggak begitu kerasa. nggak begitu kerasa. Nah, gue cocok sih stevia. Pas ya. Pas. Dan kedua biru, baru diabetasol. Keempat ya sama. Karena alasannya karena memang yang ada aftertaste yang Aftertaste, ya. Coba. Oke. kenalan. Oke. Karena gue sebenarnya suka yang manis ya. Jadi suka yang manis sebenarnya, Bang. Jadi kalau ya makanan suka yang manis juga nih, termasuk yang suka yang manis. Jadi kalau dari 4 ini sih sebenarnya lebih suka yang biru dulu. Dan dia dari awal sampai akhir tuh konsisten rasanya. Betul. Jadi nggak ada aftertaste-nya gitu ya, nggak ada pahit-pahitnya dia kalau si biru. Terus yang kedua ini status stevia, dia juga sama tapi lebih manisnya lebih kurang daripada yang biru. Jadi lebih agak nggak manis nih kalau yang ini. Terus selanjutnya diabetasol juga sama. Ini manisnya oke. Mungkin kurang lebih sama-sama yang ini dan dia nggak ada aftertaste-nya. Terus yang terakhir sih ini juga nih, Sweet Story Stevia. Dia dari segi manisnya nggak terlalu manis juga, tapi memang ada aftertaste-nya agak-agak sedikit pahit gitu, Bang. Ya. Jadi ini yang keempat nih kalau menurut gua. Gitu. Jadi mirip lah ya kita nggak suka. Iya, mirip-mirip. Mungkin buat yang nonton nih, Bang. Ya, Yes. buat yang nonton mungkin ada pernah nyoba atau rekomendasi atau yang mana boleh tulis di komentar kali ya. Komentar nih nanti. Biar dapat referensi juga kita siapa. Betul. Kalau ini kan dari kita gitu kan. Oke, itu dia untuk perang stevianya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kita harus perang apa lagi atau nyobain apa lagi?
biar kita bisa review secara taste-nya dan kira-kira sukanya kita tuh gimana. Oke, kalau misalkan ada ide atau saran boleh tulis di kolom komen. See you on next video.